우리가 우리 다 어떤 때로 눈만 감았다 뜨면 행복해. Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan bahas series terbaru dari Korea, berkisah tentang keluarga yang punya kekuatan kembali ke masa lalu. Oke, langsung aja ke alurnya. Diawali dengan sebuah keluarga tak biasa yang berusaha mengembalikan kekuatan mereka yang hilang di sebuah tebing pinggir laut namun gagal. Dari atas, anak laki-laki bernama Bok Gwiju melihat bocah bermain boneka, sedangkan kakaknya bernama Bok Dong-hee hanya memikirkan makanan lalu berdebat dengan orang tuanya. Tiba-tiba Gwiju hilang dan tenggelam di tengah laut. Dengan sigap seorang wanita bernama Dong Dae-hee berenang menyelamatkan Gwiju. Saat terombang-ambing, Gwiju memikirkan masa lalu bahagianya bersama istrinya Seon. Dae membawa Gwiju ke tepi. Dae juga berusaha menyadarkan Gwiju yang pingsan. Saat Gwiju bangun, Gwiju melihat Dae seperti Seon dan memeluknya. Namun Gwiju kembali pingsan saat menyadari Dae bukan Seon. Gwiju pun dibawa ke UGD. Keluarganya mengira Gwiju ingin bunuh diri karena depresi. Gwiju memiliki seorang putri bernama Ina yang introvert. Lalu ibu Bok teringat jika dia belum berkenalan dengan Dae. Di Illusion Spa, para terapis tengah membicarakan ibu Bok yang akan pijat dan akan memberi hadiah pada terapis yang bisa membuatnya tidur. Namun para terapis ini keberatan karena ibu Bok terkenal cerewet dan rupanya Dae bekerja di sana juga. Dae menawarkan dirinya memijat ibu Bok. Setelah itu, Dae menawarkan teh pada ibu Bok lalu mulai memijatnya dengan keahliannya dan berhasil membuat ibu Bok tertidur. Saat bangun, ibu Bok pun kaget dirinya bisa tidur. Ibu Bok tanya siapa nama terapis itu. Saat melihat Dae, ibu Bok ingat wajah Dae yang telah menolong putranya. Saat ibu Bok memberi hadiah, Dae menolaknya. Ibu Bok pun meminta Dae berkunjung ke rumahnya. Keesokannya, Dae datang ke rumah ibu Bok. Saat masuk, rumahnya luas dan besar namun terasa sunyi. Dae melihat ke sebuah ruangan dan terpanah dengan koleksi barang-barangnya. Setelah itu, ibu Bok mengajak Dae ke taman, sedangkan Gwiju terus murung di kamarnya yang berantakan bersama puluhan botol alkohol. Ibunya melarang Gwiju keluar, namun Gwiju tak menghiraukannya. Dae menawarkan teh dan pergi ke dapur. Di sana ada Gwiju yang kesusahan membuka alkohol dengan gunting. Dae ingin membantu, namun Gwiju tak peduli. Saat Gwiju akan pergi, Dae menjatuhkan alkohol itu lalu cepat-cepat membersihkan pecahannya agar tak mengenai Gwiju. Ibu Bok datang dan senang melihat Dae yang membantu Gwiju, namun respon Gwiju kurang suka. Kembali, saat sendiri Dae membuat teh dan mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Namun ada seseorang yang lewat. Setelah itu Dae memijat ibu Bok sambil cerita jika dia yatim piatu dan sudah 2 kali menikah, namun pernikahannya selalu gagal. Suami pertamanya selingkuh dan yang kedua sangat kasar jika mabuk. Lalu ibu Bok bercerita jika Gwiju juga pernah menikah, namun istrinya meninggal karena kecelakaan dan membuat Gwiju depresi sampai sekarang. Saat Dae pulang, ibu Bok meminum tehnya sambil menceritakan tentang Dae yang sebatang kara pada suaminya, lalu ia pun tertidur. Sedangkan Dae datang ke tempat sauna dan ternyata Dae masih punya ibu yang bekerja sebagai tukang pijat. Dae ingin makan namun ia ketakutan melihat api. Dalam tidurnya, ibu Bok bermimpi tentang Dae. Ia bilang pada suaminya jika mimpi itu buram, namun ia melihat Dae memakai cincin keluarganya. Mereka pun jadi yakin jika Dae penyelamat keluarga mereka. Sementara itu, Gwiju ingat ulang tahun Ina Sabtu depan. Gwiju pun menemui Ina. Terlihat hubungan Gwiju dan Ina yang sangat canggung. Di gym, seorang wanita bernama Grace datang menemui Gwiju untuk melamar pekerjaan sebagai trainer. Lalu Dong-hee datang dan memeriksa lamarannya. Mereka pun saling menyindir. Kemudian saat Grace pergi, Gwiju datang menemui Dong-hee dan meminta tolong untuk membelikan Ina hadiah.
Donghi ini bekerja sebagai konsultan di klinik sedot lemak, namun fisiknya membuat para pelanggan jadi ragu. Melihat semua pelanggannya kabur, Dokter Jihan pun memecatnya. Setelah itu, Donghi datang membeli roti sebagai pelarian sedihnya. Namun, saat bayar semua kartunya mencapai limit, dan ia pun terpaksa memakai uang hadiah Ina. Waktu berlalu dan ulang tahun Ina pun tiba. Ibu Bok dan suaminya sibuk menyiapkan acara dan mereka juga mengundang Dahi. Gwiju tanya pada Donghi di mana hadiahnya. Namun Donghi mengelak. Gwiju pun mengerti jika uang itu dibelikan makanan. Lalu Dahi datang. Donghi tanpa basa-basi tanya, "Benarkah kau mau menikahi Gwiju?" Lalu saat duduk, Ibu Bok membahas perjodohan. Gwiju pun langsung menjelaskan tentang putrinya yang introvert dan sulit didekati, dan bisa-bisa Dahi dicap sebagai ibu tiri jahat. Dan Donghi tampak acuh dengan Dahi karena tak tahu latar belakangnya. Saat suasana memanas, ibunya pun mengajak Gwiju bicara dan ayahnya pergi menemui Ina. Donghi bilang dulu keluarganya tak begini. Dulu ia bisa terbang kemanapun dan kini ia harus diet. Dahi mengira Donghi pramugari. Lalu Donghi meminta Dahi mengambilkan air. Saat kakek menemui Ina dan mengajaknya merayakan ulang tahun, Ina bilang ia ingin sup rumput laut. Kakeknya pun senang. Kakeknya membuat sup rumput laut, lalu Dahi datang mengambil air. Dan ibu ribut dengan Gwiju karena Gwiju menolak dijodohkan. Ibu Bok bisa melihat masa depan. Ibu bilang Seyon pasti masih hidup jika Gwiju tak memaksa menikahinya. Dari atas, Ina melihat keributan itu. Ina turun untuk tiup lilin, lalu kembali pergi. Setelah itu hujan turun, Ina melihat Gwiju pergi dan berpikir kelahirannya adalah awal keterpurukan ayah dan ibunya. Donghi menangisi makanan yang kehujanan dan ayahnya menutupinya. Lalu ibu pingsan karena insiden tadi. Saat akan pergi ke UGD, ayah meminta Dahi mematikan kompor. Dahi bingung dan takut dengan api. Ia mencari penjepit dan berusaha mematikan kompor. Lalu Ina datang mematikan kompor itu. Ina bilang ia melihat Dahi menuangkan bubuk pada teh neneknya. Dahi beralasan itu bubuk akar manis. Setelah itu Gwiju datang ke makam Seyon. Saat itu orang tua Seyon melihatnya. Mereka tampak tak senang dengan Gwiju. Ibu Seyon merasa heran bagaimana bisa Gwiju tak terluka sedikit pun dalam kecelakaan itu. Saat malam hari, Dahi menghangatkan sup rumput laut, namun Ina ragu memakannya. Dahi pun makan duluan agar Ina yakin itu aman. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Dahi bilang jika Gwiju tak bunuh diri pada hari itu. Ina pun bilang, "Kaburlah dan jangan terlibat dengan keluarga ini. Keluargaku punya kekuatan super, namun kekuatan itu hilang karena penyakit gaya hidup modern. Neneknya harus tidur agar bisa bermimpi tentang masa depan, namun kini dia insomnia. Bibi Donghi terlalu gemuk untuk terbang dan aku tak tahu apa kekuatannya. Lalu ayah, dia bisa kembali ke momen bahagia di masa lalu dengan menutup mata. Namun kini ia tak bisa menemukan kebahagiaan dari masa lalunya karena depresi." Saat Gwiju pulang dan melihat Dahi di dapur, Dahi bilang Ina sudah makan dan menceritakan tentang keluarganya. Gwiju kaget. Dahi mengira kekuatannya hanya imajinasi Ina. Gwiju bilang, "Kita tak bisa menikah, aku depresi dan tak bisa melindungi siapapun." Dahi pun bilang dia melihatnya saat Gwiju menyelamatkan boneka anak kecil dengan berenang ke tengah laut. Setelah itu, Dahi pun pamit pulang. Di rumah, Dahi bersiap tidur, lalu ibunya datang membangunkannya. Ternyata Grace adalah kakak Dahi. Dahi dan keluarganya spesialis penipu pria kaya. Kakaknya berperan selingkuh dengan suami pertama Dahi agar Dahi bisa bercerai. Lalu Dahi melukai dirinya sendiri saat suami keduanya mabuk dan tak ingat kejadian itu saat di pengadilan. Dan mereka kini mengincar keluarga Bok. Dahi pun menceritakan apa yang Ina ceritakan sambil menertawakannya dengan keluarganya. Dan keluarga Bok akan mewariskan gedung pada anaknya yang menikah lebih dulu.
Sementara itu, Guiju menemui Ina untuk memberikan hadiah ulang tahun berupa boneka. Dan Guiju selalu memberikannya setiap tahun. Ina ingat dulu Guiju bilang boneka itu pelindungnya saat ayahnya pergi. Tiba-tiba Guiju pun pergi. Saat di mobil, Seyon merasa sedih dengan suaminya, lalu menabrak batas jalan dan kecelakaan pun terjadi. Mobil sudah hancur dan Sewon telah tiada karena terluka parah. Scene berpindah saat Guiju kecil, ia bermain lotre dengan temannya dan memenangkan permen raksasa. Saat pulang, ibunya marah karena mimpi buruknya. Namun, saat sedang dimarahi, Guiju sedih dan saat memejamkan mata, seketika ia berpindah ke masa lalu bahagia saat menang permen raksasa. Saat itulah Guiju sadar akan kekuatannya. Dan saat tahu, ibunya merasa senang anaknya telah menemukan kekuatannya. Keesokannya, dengan kekuatannya, ia kembali. Namun, meski kembali, Guiju tak dapat menyentuh atau mengubah apapun. Momen bahagia baginya kadang momen sedih untuk orang lain. Misalnya saat ia melihat anjing seorang gadis tertabrak tepat di samping jalan ia memenangkan lotre. Guiju berulang kali kembali ke momen itu untuk mencegah anjing itu tertabrak. Namun hasilnya nihil. Ia tak dapat mengubah apapun yang sudah terjadi. Dan akhirnya momen kebahagiaan itu pudar seiring ia melihat penderitaan orang lain. Dan membuatnya tak bisa kembali ke momen itu lagi. Begitu pula saat momen kelahiran Ina. Guiju merasa sangat bahagia, namun di sisi lain rumah sakit terjadi kebakaran. Guiju keluar rumah dan melihat bonekanya yang dibuang. Dia juga melihat Paman Dahi yang sedang mengawasi. Saat Ina akan pergi, Ina juga melihat bonekanya yang telah dibuang. Ina merasa tak pantas menerima semua kado ulang tahun. Dan Guiju pikir Ina tak suka kadonya. Guiju pergi ke mall untuk mencari kado lain untuk Ina. Dari jauh, Paman Dahi melihat Guiju dan melapor pada Dahi. Saat Guiju memilih sepatu, Dahi datang menyapanya dan bilang sedang berbelanja. Guiju merasa tak nyaman. Dahi menawarkan bantuan dan menunjuk sebuah sepatu. Namun Guiju malah pergi. Saat Dahi menahannya, Guiju menolak hingga lengan kemeja Dahi robek dan keduanya pun jadi canggung. Setelah itu, saat Guiju minum, Dahi datang memberikan sepatu tadi untuk kado Ina. Namun Guiju malah beranjak pergi. Dahi kembali menahannya agar Guiju membawa sepatu itu. Guiju lalu memberikan sejumlah uang agar impas. Saat Guiju sudah pergi, Dahi minum di kafe, lalu alarm kebakaran berbunyi. Orang-orang panik dan Dahi ketakutan dengan api hingga tak bisa menggerakkan badannya. Saat tinggal Dahi yang ketakutan seorang diri, Guiju datang dengan memegang tangannya. Lalu saat petugas mengumumkan jika alarm terjadi karena kesalahan teknis dan tak ada kebakaran, Guiju menghilang dan Dahi pun pulang sambil merenung. Sementara itu, Guiju menggantung kado Ina di pintu. Ina mencoba sepatu itu dengan gembira dan Guiju pun senang melihatnya. Keesokannya, Dahi datang ke gym keluarga Bok karena diundang ibu Bok. Di sana, Donghee kesal melihat para pria memperhatikan Grace. Lalu, ibu Bok bilang pada Dahi jika gedung ini akan diberikan pada Guiju jika menikah. Dahi bilang jika ini terlalu buru-buru, ia belum siap menikah lagi. Dan Donghee menguping pembicaraan mereka. Donghee lalu mengajak ibunya bicara dan Grace membuntuti mereka. Donghee tak terima seolah-olah ibunya tak percaya jika ia akan menikah lebih dulu. Juga merasa aneh keluarganya selalu kebetulan bertemu Dahi, sedangkan Grace bertukar kode dengan Dahi. Setelah itu Guiju datang, Dahi menyapanya. Guiju bilang sangat sulit baginya yang depresi pergi keluar. Saat Guiju akan pulang, Dahi berterima kasih padanya karena telah memegang tangannya. Guiju bingung, ia rasa itu tak pernah terjadi. Lalu ibu Bok datang karena mendengar percakapan mereka. Ibu bilang itu artinya Guiju telah jatuh hati padamu. Serahkan sisanya padaku. Lalu Dahi kembali menawarkan teh dan ibu Bok tidur lelap. Ayah merasa senang istrinya bisa tidur
dan bilang pada Guiju jika ia setuju dengan Dahi. Dahi makan bersama keluarganya sambil memikirkan rencana selanjutnya. Ibunya bilang Grace harus menghalangi Donghee menikah. Lalu Dahi cerita jika Guiju memegang tangannya, namun ekspresi Guiju seperti putus asa. Ibu Bok membuka jendela Guiju untuk menerangi kamar yang gelap dan berantakan. Sambil ceramah tentang pernikahan, juga meminta Guiju menjadi ayah yang baik untuk Ina. Saat sedang sauna bersama keluarga, Dahi mendapat pesan dari Ibu Bok. Di sekolah, guru meminta para siswa memilih klub sesuai minat, namun Ina bingung dan belum menentukan pilihan. Guru pun memanggil Ina yang sendirian. Setelah itu menghubungi Guiju dan memintanya lebih memperhatikan Ina. Guru bilang Ina tak bisa berbaur dengan murid lain. Dia selalu diam hingga keberadaannya tak terlihat. Guru juga bilang jika Ina tak pernah menyerahkan formulir forum yang ditandatangani orang tua. Saat Guiju memeriksa kamar Ina, ia menemukan banyak formulir di sana. Saat akan tanda tangan, mendadak Guiju kembali ragu. Guiju pergi ke dapur mencari alkohol, tapi semuanya sudah ayahnya buang. Lalu ayahnya mengajaknya minum bersama, dan rupanya ada Dahi di sana bersama Ibu Bok. Saat Guiju sudah duduk, ibunya pun meninggalkan mereka berdua agar lebih akrab. Guiju mengambil minuman dan menuangkan untuk dirinya sendiri. Begitu juga dengan Dahi. Saat malam hari, Donghee datang ke klinik untuk menemui Dokter Jihan, pacarnya. Di sana ia melihat fotonya disingkirkan. Ia juga mendengar suara wanita dari ruangan Jihan. Donghee kesal lalu membuka pintu dan Jihan tampak memberikan konsultasi yang ternyata wanita itu adalah Grace. 짜장면? Setelah itu Donghee dan Jihan pun ke bar. Donghee mengajak Jihan menikah dan bilang mereka akan jadi pemilik gedung. Namun Jihan menolak, alasannya Jihan malu menunggak sewa klinik pada Donghee. Lalu Donghee datang ke gym dan berlari di atas treadmill. Saat Ina pulang sekolah, Paman Dahi mengawasi Ina yang sibuk main ponsel. Merasa tak nyaman, lalu bergegas lari dan masuk ke toilet umum. Ina menghubungi kakeknya, bibiknya, dan neneknya, namun tak ada yang menjawab. Saat Ina menghubungi ayahnya, teleponnya diangkat oleh Dahi karena Guiju sedang mabuk. Dahi bilang akan datang. Dahi membangunkan Guiju dan bilang Ina butuh bantuan. Guiju pun buru-buru pergi dan Dahi kaget saat harus membayar mahal tagihan minum mereka. Guiju berlari sempoyongan dan Dahi membantunya berlari. Saat sampai, Guiju melihat Paman Dahi di depan toilet. Dahi kode agar pamannya pergi, namun Guiju memegangi kakinya. Guiju ingin menyelamatkan Ina. Ia pun menonjok kepala paman yang memakai helm. Paman Dahi pun pura-pura kesakitan. Ina keluar dan bingung kenapa ayahnya memukul orang. Sebenarnya Ina butuh bantuan karena ia datang bulan. Dahi yang peka pun membantunya dan Ina pun tersenyum. Saat pulang, Ina berterima kasih pada Dahi. Lalu saat Dahi akan pulang, Guiju mengajaknya minum bersama. Mereka datang ke sebuah kafe dan mulai mengobrol. Guiju berterima kasih karena Dahi menolong Ina, dan Dahi juga berterima kasih karena Guiju memegang tangannya di mall saat alarm kebakaran berbunyi. Guiju pikir Dahi berbohong karena ia merasa tak pernah memegang tangan Dahi. Dahi bilang, bukankah kamu yang dari masa depan memegang tanganku? Kamu bisa pergi ke masa lalu, coba tutup mata dan pikirkan, siapa tahu itu termasuk momen bahagia. Guiju bilang, meski begitu aku tak bisa menyentuh apapun. Saat mabuk, Dahi bilang mungkin aku juga punya keahlian kembali ke masa lalu. Di gym, Donghee terus berlari karena kesal dengan pacarnya. Grace melihatnya, lalu menghentikan treadmillnya dan membantu Donghee mengatur nafas. Lalu Donghee pun menangis. 나도 과거로 돌아가는 능력이 있는 것 같아요. 손 잡았잖아요. Saat di rumah, Guiju menandatangani formulir Ina, lalu dia teringat ucapan Dahi dan mencoba menutup mata. Benar saja, Guiju bisa kembali ke masa lalu. Di mall itu dan semua hal tampak hitam putih. Saat alarm kebakaran berbunyi, Guiju bergegas mencari Dahi dan akhirnya ketemu. Namun, Guiju terheran-heran saat melihat Dahi yang normal dan dapat disentuh.
Guiju pun bisa memegang tangan Dahi. Guiju tak menyangka kekuatannya telah kembali dan juga bisa menyentuh seseorang di sana. Setelah itu, Guiju melihat foto Soyeon dan berpikir untuk kembali ke momen bahagianya saat bersama Seon dulu. Guiju berusaha fokus lalu memejamkan mata dan ia pun berhasil kembali. Namun bukan Seon yang ia lihat, melainkan Dahi yang sedang menolongnya saat tenggelam. Guiju tak percaya jika dirinya menganggap momen itu bahagia. Kembali saat Guiju mencoba memejamkan mata, kembali ia melihat Ina di sana dan kembali melihat Dahi, juga dirinya yang dulu tersenyum kepada Dahi. Guiju syok, ia pikir pasti ada yang salah dengannya. Keesokannya, Guiju datang ke tempat kerja Dahi dan mengajaknya bicara. Guiju penasaran siapa Dahi sebenarnya. Bagaimana bisa Dahi selalu ada saat Guiju membuka mata, dan kenapa hanya Dahi yang berwarna juga dapat disentuh, sedangkan Dahi merasa bingung dengan ucapan Guiju. Setelah itu, Ibu Bok keluar dan menjelaskan pada Guiju jika itu adalah cinta. Ibu bilang, mari kita awasi Dahi dan jadikan dia tutor Ina untuk sementara. Ibu yakin Dahi bisa mengembalikan kekuatan keluarga mereka dan bilang temuilah Dahi di depan air mancur pada Minggu siang. Lalu Ibu Bok pun merayu Dahi agar mau tinggal di rumahnya sambil memuji-muji Guiju di depan Dahi. Kemudian Guiju datang ke air mancur yang ibu bilang dan ia melihat Dahi dari kejauhan. Guiju pikir sepertinya ia tak perlu mengawasi Dahi karena ia merasa percuma kekuatannya kembali, namun tak bisa mengubah kesedihan di masa lalu. Guiju lalu mengingat momen bahagianya saat Ina lahir. Saat itu ia bekerja sebagai damkar. Teman-temannya senang Guiju menjadi ayah. Saat Guiju harus ke rumah sakit melihat Ina, temannya bernama Hung Jin bersedia menggantikan sipnya. Guiju pun amat bahagia. Lalu saat Guiju tengah bahagia menggendong Ina, terjadilah kebakaran di gedung sekolah di belakang rumah sakit. Dan kebakaran itu merenggut nyawa Hyun Jin. Guiju sedih dan merasa bersalah atas kematian temannya. Ia pun memejamkan mata dan kembali ke momen Ina lahir. Di sana ia melihat kebakarannya. Saat berbalik, sebuah pintu terlihat berwarna dan dapat dibuka. Guiju menelusuri lorong dan berlari kencang ke arah gedung kebakaran. Ia melihat teman damkar sibuk menyelamatkan para korban. Guiju lalu melihat Hyun Jin yang masuk ke gedung kebakaran, disusul tembok yang runtuh lengkap dengan ledakan. Guiju lalu menceritakan kejadian itu pada Seon dan Seon tampak sedih. Keesokannya Guiju kembali ke momen itu, berharap ia bisa mengubah keadaan. Puluhan kali Guiju mencoba, namun pada akhirnya ia selalu gagal dan tak dapat mengubah apapun di masa lalu. Saat makan, alarm berbunyi. Guiju lari dan masuk mobil, namun ia menghilang dan kembali ke momen itu lagi. Keesokannya atasannya memarahinya karena Guiju selalu menghilang saat keadaan darurat. Guiju bilang momen itu enggan melepaskanku dan itu membuatku gila. Lalu atasannya pun menyuruh Guiju ke terapis atau berhenti bekerja. Saat Ina kecil mencari ayahnya, Seon menjelaskan jika ayah Ina punya kekuatan istimewa. 7 tahun berlalu dan Guiju masih tenggelam di momen itu. Sebelum kecelakaan, Seon meminta Guiju tetap di sampingnya bersama Ina. Seon merasa lelah suaminya selalu menghilang. Namun nyatanya Guiju tetap menghilang.
Guiju yang kembali ke momen itu ingat kata-kata Seon dan tak jadi membuka pintu. Saat Guiju membuka mata, ia kaget mobilnya kecelakaan dan Seon telah tiada. Guiju lalu pergi meninggalkan Dahi. Di rumah, Dahi makan bersama keluarganya sambil membahas Guiju dan Ibu Bok yang aneh. Mereka menganggap Guiju dan Ibu Bok tak waras dan berencana menjadikan Dahi sebagai ahli waris untuk mengeruk semua aset keluarga Bok. Keesokannya, Guiju turun dan melihat Dahi di rumahnya memegang bunga. Dahi bilang pada Ibu Bok jika Guiju yang memberinya bunga ini. Guiju tak percaya lalu meminta penjelasan Dahi. Dahi bilang di air mancur dan saat itu kau juga memelukku. Guiju tak habis pikir dan masih mengira Dahi bohong. Dahi merasa kesal, ayolah jangan membuatku tampak seperti penipu. Guiju lalu masuk dan menatap dirinya di cermin. Setelah itu Dahi sarapan bersama Ibu Bok dan ayah. Ibu Bok bilang jika keluarga mereka punya kekuatan berbeda-beda dan hanya Ina yang belum ada. Dari meja sebelah, Ina bilang jika kekuatannya adalah tak terlihat karena tak ada yang mengajaknya bicara di sekolah. Saat di sekolah, Ina melihat temannya yang tampan bernama Junwo. Ina ingin memotretnya, namun Herim mengagetkannya. Yerim ingin Ina bergabung dengan grup tarinya. Yerim juga penasaran dengan kacamatanya, namun Ina menjauh dan merasa tak nyaman. Di peragaan busana, Donghee dengan tubuh langsingnya menjadi model utama di sana dan memukau semua orang. Setelah itu, bosnya memberinya sepatu sebagai hadiah. Donghee memakai sepatu barunya, lalu terbang melayang di antara gedung-gedung. Di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba tubuhnya kembali gemuk dan ternyata ia hanya bermimpi. Lalu agen properti datang dan mengusir Donghee dari apartemennya. Saat Donghee pulang, Donghee tanya kepada ibu kenapa menjual apartemennya. Apakah keuangan kita separah itu? Dan dari belakang, Dahi merekam obrolan mereka. Dahi berjalan ke halaman depan dan Guiju melihatnya. Dahi melapor pada ibunya tentang keuangan keluarga Bok. Saat Dahi melihat Guiju, Guiju pergi meninggalkannya. Siang harinya Dahi selesai masak, namun tak ada yang mau makan. Ayah pamit pergi keluar, Ina langsung masuk kamar. Saat Dahi tanya pada Guiju apa makanan kesukaan Ina, Guiju berbelit-belit yang intinya ia tak tahu makanan kesukaan anaknya. Saat Ina makan mie, Ina melepas kacamatanya. Dahi datang dan bilang mata Ina cantik. Ina bukannya tak terlihat, tapi Ina menganggap orang lain tak ada. Setelah itu, Dahi mengajak Ina merapikan alisnya. Ina melihat ke cermin dan senang melihat matanya. Dari jauh, Guiju memperhatikan mereka. Saat Ina menatap mata Dahi, Ina bisa membaca pikiran Dahi tentang tujuannya menguasai gedung dan Dahi pun terkejut. Di sekolah, Yerim penasaran melihat alis Ina yang rapi, lalu mengambil kacamatanya dan terjatuh. Kemudian Junwo datang. Saat Ina melihat matanya, pikiran Junwo bilang Ina cantik. Lalu Junwo memakaikan kacamatanya. Ina pun tersipu, juga bilang ia akan bergabung dengan grup tari. Di gym, Donghee merasa berat badannya turun. Donghee menghubungi Jihan dan mengajaknya makan. Namun Jihan menolak dan bilang ada operasi malam hari. Saat Donghee bersama kliennya, Donghee melihat Jihan bersama seorang wanita yaitu Grace. Donghee mengikuti mereka dan Grace mulai beraksi saat Donghee datang. Melihat pacarnya selingkuh, Donghee pun mundur pergi dan Grace merasa kecewa Donghee tak melabraknya.
Saat Jihan pulang, Donghee meminta Jihan pergi dari apartemennya. Jihan bilang jika ia tak suka melihat Donghee gemuk dan ingin putus. Donghee pun mengiyakannya. Di rumah, Dahi menyiapkan makan malam. Tiba-tiba tisu dapur terbakar dan Dahi pun bingung memadamkannya. Lalu Gwiju datang membantunya. Gwiju bilang, "Kenapa kamu memasak jika kamu takut api?" Dahi berkata, "Karena kita keluarga." Mendengar itu, Gwiju akhirnya duduk di meja makan, disusul Ina yang ikut makan juga, dan mereka pun makan bersama. Setelah selesai, Gwiju ke dapur melihat bunganya. Dahi bilang ia senang mendapat bunga itu. Saat Gwiju membuang sampah, Gwiju melihat penjual bunga dan ada bunga yang sama di sana. Gwiju memegang bunga itu sambil memikirkan Dahi. Lalu Gwiju kembali ke air mancur. Gwiju berpikir jika hanya Dahi yang bisa menyelamatkannya dan Ina. Namun Dahi harus menjauhinya agar selamat. Gwiju mengikuti Dahi. Awalnya Gwiju tak ingin memberikan bunga itu. Namun Dahi hampir terserempet dan Gwiju memeluknya untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Ibu Bok pusing karena sahamnya turun dan Dahi pun menawarinya teh. Sedangkan ayah ada di klub tengah berdansa dengan wanita muda. Dari jauh, Paman Dahi merekamnya. Saat Dahi menuang obat tidur, Donghee datang. Donghee ingin teh dan akan meminum teh itu. Namun Dahi melarangnya. Donghee pun curiga menuduh Dahi menaruh obat tidur di teh ibunya. Dahi mengelak lalu meminum teh itu agar Donghee percaya. Saat mencuci piring, Dahi pun merasa sangat ngantuk. Namun ia berusaha tetap terjaga karena Donghee mengawasinya. Saat Donghee pergi, Dahi mengikutinya. Donghee datang ke ruang koleksi untuk mencari barang berharga yang mahal. Dan Dahi merekamnya sambil ngantuk. Saat Donghee ingin menggapai rak atas, ia pun berusaha terbang dan berhasil. Dahi yang melihatnya pun kaget lalu keluar secepatnya. Dahi berlari ketakutan, ia merasa rumah ini angker. Tak sengaja Dahi menabrak Gwiju dan Gwiju menangkapnya. Namun Dahi kembali kaget saat melihat cermin karena bayangan Gwiju tak ada di sana. Setelah Gwiju menyelamatkan Dahi, Dahi berterima kasih padanya. Lalu saat Dahi melihat bunga yang dibawa Gwiju, Dahi pikir itu untuknya. Gwiju memberikan bunga itu dan akhirnya tahu begini kejadiannya. Saat Gwiju kembali, ayah mendatanginya. "Kekuatanmu sudah kembali." Gwiju bilang, "Aku bisa menyelamatkan seseorang." Ayah lalu mengajak Gwiju ke ruang penyimpanan. Di sana ayah menunjukkan arsip tentang kekuatan para leluhur yang ia kumpulkan. Ayah berkata sepertinya ada kejadian yang mirip yang dialami leluhur kita. Ayah menemukan catatan itu yang intinya kekuatan para leluhur muncul dan sempurna karena bertemu orang yang tepat. Dan saat ayah ingin memberitahu ibu, Gwiju melarangnya. "Jangan sekarang ayah, seperti pintu hari itu kita masih tak tahu arti semua ini." Setelah itu Gwiju keluar rumah. Saat Gwiju masuk, Gwiju melihat Dahi yang berlari ketakutan. Saat dihampiri, Dahi merasa terkejut. Tiba-tiba Gwiju ada di bawah dan rambutnya kering. Lalu Dahi pun pingsan. Ibu dan ayah panik. Donghee muncul dan bilang Dahi mengikutiku ke ruang penyimpanan dan ia kaget saat melihatku melayang. Lalu saat ibu ingin memanggil ambulan, Donghee melarangnya. Donghee bilang jika Dahi hanya tidur karena minum teh ibu yang dicampur obat. Dia berusaha mengungkapkan keburukan Dahi, namun keluarganya tak ada yang percaya.
Guiju memperhatikan Dahi sambil mengingat ucapannya jika Dahi kembali melihat Guiju yang dari masa depan. Saat Ibu Bok tidur, ia bermimpi tentang sauna dan Dahi yang dibawa para medis. Keesokannya, Dahi bangun dan masih ketakutan dengan kejadian semalam. Saat Dahi keluar kamar, Donghee menyapa Dahi, terus melihat kaki Donghee sambil menahan takut. Saat turun, ia bertemu Guiju, namun kini bayangan Guiju ada di cermin. Guiju tanya, "Kau melihatku lagi semalam?" Dahi yang ketakutan merasa lelah dengan Guiju yang tak pernah ingat. Saat Ina lewat, Dahi pun mengikuti Ina. Dahi menggoreng telur untuk Ina sambil was-was. Lalu Ibu Bok datang dan membahas mimpinya tentang sauna dan Dahi yang ditandu. Dahi kaget mendengar sauna dan jadi salah tingkah. Saat Ina pergi, Dahi kembali mengikutinya. Dahi minta maaf karena telurnya hancur. Ina bilang, "Bukankah sudah kuperingatkan, kaburlah selagi masih bisa." Dahi lalu ke kamarnya dan mengemasi barangnya. Ia pergi diam-diam dari pintu belakang, namun Guiju melihatnya. Dahi datang ke sauna. Saat akan masuk, ia teringat mimpi Ibu Bok dan jadi ragu. Namun ia tak punya pilihan dan di belakang Guiju mengikutinya. Dahi menceritakan kekuatan keluarga Bok pada ibunya, namun ibunya menganggap itu halusinasi. Dahi bilang pada ibu, "Kita cari target baru saja." Ibu marah dan mengingatkan jika Dahi masih belum melunasi hutang ayahnya. Dulu ketika ayah Dahi wafat, Ibu Bek datang dan meminta Dahi menjadi penjamin hutang-hutang ayahnya. Ibu bilang, "Kini aset keluarga Bok tinggal rumah dan gedung gym saja. Kita tak punya banyak waktu. Kau dan aku bisa pensiun jadi penipu setelah ini." Setelah itu Guiju masuk ke sauna, namun paman berusaha menghalanginya. Saat Dahi sendiri, Dahi terus ingat mimpi Ibu Bok hingga kepalanya terbentur. Paman berusaha menghubungi Dahi, namun tak diangkat, dan Guiju pun berhasil masuk. Guiju mencari Dahi ke sana kemari. Saat Dahi tengah berbincang dengan ibu, Guiju muncul dan kaget saat tahu Dahi punya ibu. Paman yang melihat Guiju langsung menyalakan alarm kebakaran. Semua orang panik termasuk Dahi. Melihat Dahi ketakutan, Guiju datang membantunya. Naas, Guiju terpleset. Ia mendorong Dahi hingga kepala Dahi terbentur dan pingsan. Lalu Dahi ditandu dan masuk ambulan, persis seperti mimpi Ibu Bok. Di UGD, ibu meminta Guiju menjadi wali Dahi karena ibu bukan ibu kandungnya. Ibu hanya rentenir teman ayahnya. Tak lama setelah ayah Dahi wafat, Dahi mengalami kecelakaan. Ia menjadi salah satu korban kebakaran gedung SMA. Dahi yang terluka tak ingin dirawat karena tak punya biaya. Di saat itulah Ibu Bek datang dan mengangkatnya jadi anak. Ibu Bek menceritakan tentang Dahi pada Guiju. Saat Guiju menerima telepon ibunya, Ibu Bek mendatangi Dahi dan bilang Guiju sudah ditangani. Guiju bilang pada Ibu Bok jika Dahi ada di UGD dan ibu pun jadi khawatir. Saat itu Guiju menemui Dahi lalu menulis di formulir jika ia walinya. Di mobil, Guiju bilang ia agak cemas karena mimpi ibunya akan jadi kenyataan. Dahi tanya, "Bukankah kekuatan kalian hilang?" Guiju jawab, "Kekuatan kami kembali, tapi ada yang berubah. Alasannya karena kamu, Dahi. Aku yang memegang tanganmu di mall dan di air mancur itu
Aku dari masa depan dan yang terjadi kepadamu belum terjadi padaku. Makanya aku selalu hilang. Dahi kebingungan lalu Gwiju bilang yang pasti masa lalumu adalah masa depanku. Saat sampai di rumah, Ibu Bok menyayangkan Gwiju yang menceritakan kekuatan keluarga mereka pada Dahi. Gwiju berkata bukannya ibu juga menceritakan mimpi ibu. Kenapa ibu memimpikan Dahi? Dulu Gwiju merasa kesal karena ia tak bisa menyelamatkan Seon. Dan ibu juga tak pernah bermimpi tentang Seon. Ibu bilang meski ibu memimpikannya, ibu tak bisa mencegah takdir yang seharusnya terjadi. Ibu tak bisa mengubah apapun. Dan biasanya mimpi ibu hanya tentang saham dan lotre. Sudah 7 tahun ibu berhenti bermimpi. Dan kini itu kembali karena Dahi. Saat Dahi ke atas, Donghee menghalanginya. Keluargaku sulit dihadapi bukan? Tapi sepertinya aku sudah memahamimu. Di kamarnya, Dahi yang ketakutan membuat catatan tentang kekuatan keluarga Bok. Dan Dahi masih tak tahu kekuatan Ina. Di sekolah, Herim meminta Ina duduk dan melihat mereka latihan. Saat Ina mendengar lagu, Junwo tiba-tiba datang dan mengambil earphone-nya. Junwo duduk di samping Ina dan membuat Herim cemburu. Saat pulang, Ina mampir ke minimarket dan Herim mengikutinya. Herim bilang aku mencari temanku yang pergi tanpa pamit. Mendengar itu, Ina pun senang. Saat makan mie, Ina melepas kacamatanya dan tak sengaja menatap mata Herim. Pikiran Herim berkata, jika ingin jadi temanku, kau tak boleh suka Junwo. Saat Herim tanya pendapat Ina tentang Junwo, ia terpaksa bilang Junwo menyebalkan. Namun ucapan itu terdengar Junwo dan membuatnya marah. Di gym, Grace melihat Donghee yang olahraga. Ia menyinggung soal Jihan dan minta maaf. Grace bilang ia adalah korban Jihan. Lalu saat Grace tanya kenapa Donghee tak menjambaknya waktu itu, Donghee jawab, aku yang salah dalam hubungan kami. Aku tak bisa menjaga badanku dan yang bisa mengendalikan diriku hanyalah aku. Donghee ini bertekad diet, namun di malam hari ia menenteng 2 kresek makanan. Donghee melihat Ibu Bok di depan kamar Dahi. Ibu Bok takut Dahi kabur karena sudah tahu rahasia keluarga. Donghee memanggil Dahi dan akhirnya Dahi keluar. Dahi bilang ia hanya ingin tidur awal. Ibu Bok bicara sendiri, hanya 2 kemungkinan saat orang tahu rahasia kita, kabur atau memanfaatkan. Di kamarnya, diam-diam Dahi membuat surat pendaftaran pernikahan. Sedangkan Gwiju tak jadi minum karena ingat Dahi dan kini punya tujuan untuk menyelamatkan Dahi. Gwiju menutup mata dan kembali ke sauna. Ia mencari Dahi lalu mengikutinya. Namun ia malah masuk ke kamar ganti wanita. Gwiju kaget dengan yang baru saja ia lihat. Gwiju mengguyur badannya agar fokus. Lalu kembali ke momen Dahi ketakutan kemarin. Ia melihat Dahi masuk ke ruang penyimpanan lalu keluar ketakutan. Saat Dahi naik tangga, Dahi menabraknya dan Gwiju menangkapnya. Lalu Dahi berteriak saat Gwiju melihat ternyata bayangannya tak ada di cermin. Gwiju kembali ke kamarnya lalu Dahi datang. Dahi melihat Gwiju yang basah dan ia paham. Gwiju kemarin datang dari momen ini. Dahi mendekati Gwiju lalu bilang jika ia baru saja bertemu dengan Gwiju dari masa depan yang membawa surat pendaftaran pernikahan sebagai hadiah. Gwiju membukanya dan merasa tak percaya. Dahi berusaha meyakinkan, bukankah masa laluku adalah masa depanmu? Gwiju berkata tetap saja urutannya salah. Aku bisa tanggung jawab dengan masa lalu namun tidak dengan masa depan. Ibu memberitahu jika Gwiju dulu damkar dan berhenti karena temannya wafat, dan itu kebakaran yang sama dengan yang Dahi alami. Dahi bilang pada Gwiju jika temannya yang menolongnya, namun Dahi merasa itu adalah Gwiju dari masa depan. Gwiju seperti percaya ucapan Dahi, lalu bilang pernikahan harus ada cinta, jadi mari kita lihat.
film pun bersambung. Oke guys, itulah episode 1-4 dari The Avytical Family. Makasih udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya minggu depan.